Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widianto Jaya Iswanto dari kelas 3C. Di sini saya akan menjelaskan tentang administrasi dasar Linux dan administrasi sistem Linux, guys. Langsung aja kita ke tutorialnya. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan administrasi dasar Linux, ya, dimana saya akan mencoba memindahkan satu file dari folder utama ke folder yang lain. Di sini teman-teman bisa membuka konsol atau extend dari sistem operasi Linux kalian. Yang pertama, saya akan mengetik directory atau lokasi di mana folder dan file itu berada. Di sini saya mengetik /root /downloads, lalu enter. Di sini ada tanda is a directory, berarti directory saya sudah tepat penulisannya. Lalu di sini saya akan mengetikkan ls. Ls itu adalah perintah untuk melihat isi direktorinya. Itu guys. Jadi di sini ada coba, dokumen, musik, pindah, tambahan, video, desktop, download, picture, publik, dan template. Nah, ini adalah directory yang saya punya di sistem operasi Linux saya. Dan selanjutnya saya akan mengetik perintah cd /root /downloads, enter. Nah, jika tidak ada masalah berarti penulisan saya ini benar, ya. Tandanya saya akan melihat isi dari lokasi yang saya sudah ketik, yaitu folder downloads, ya. Jadi langsung aja saya ketik ls untuk melihat isi dari folder downloads ini. Dan betul di sini ada satu file gambar, berupa gambar yang sudah saya taruh di situ. Nah, selanjutnya saya akan mengetik perintah cp spasi downloads .jpeg. Di sini kita ketik lagi nama file yang ada di situ. Nah, spasi garis miring. Nah, ini kita akan pindahkan kemana? Saya sudah menyiapkan folder, yaitu pindah. Saya akan memindahkan di situ. Jadi garis miring root garis miring pindah. Nah, jika tidak ada masalah seperti ini, langsung aja saya ketikkan cd spasi titik-titik. Itu adalah salah satu perintah dimana cd itu ada change directory, untuk memindahkan dari directory yang ada ini ke directory lain awal. Nah, di sini saya akan mengetik lagi. Selanjutnya saya akan mengetik cd spasi garis miring root garis miring pindahan. Nah, ini adalah contoh di mana saya mengetik suatu lokasi lokasi directory folder yang salah. Ini ada tulisan no sub file or directory. Nah, kalau saya masalahkan lagi, misalkan saya cd tidak pakai spasi garis miring root garis miring pindah. Nah, ini juga salah, ya guys. Yang benar ketika kita ingin mengetik suatu lokasi itu langsung saya pakai garis miring, ya guys. Jadi saya garis miring root garis miring pindah. Nah, inilah lokasi saya yang benar, memindahkan dari file downloads ke pindah. Di sini ada isi directory. Langsung kita cek aja ls untuk melihat isi dari directory ini. Kita ketikkan cd spasi garis miring root garis miring pindah. Nah, ini tidak ada masalah. ls, ya benar, sudah pindah folder saya atau file saya, file gambar saya ini ke pindah. Jadi saya langsung cek aja pindah. Nah, ada ya guys, logo Nusa Mandiri gambar.
Nah, selanjutnya ini saya akan mencoba menghapus foto tadi yang ada di pindah itu, foto logo Nuli itu dari folder pindah guys, dengan administrasi dasar Linux. Saya akan mencoba menghapus dengan langkah awal sama seperti tadi. Kita harus masuk ke dalam sistem atau konsol yang ada pada sistem operasi Linux kita. Nah, jadi pertama-tama saya akan membuka dulu lokasi yang terdapat gambar downloads yang tadi saya pindahkan, yaitu saya akan ketikkan cd spasi garis miring root garis miring pindah, lalu enter, langsung kita ls. Di sini ada terdapat fotonya yang ada di folder pindah. Nah, gimana cara menghapusnya? Yaitu pertama-tama saya akan mengketik rm ini adalah perintah untuk menghapus, spasi nama file yaitu download.jpg, enter. Jika tidak ada apa-apa, ini berhasil ya guys. Kita ketik ls saja, lalu kita cek apakah masih ada di folder pindah foto tersebut. Ya, sudah tidak ada guys, tersebut dengan perintah rm spasi nama file yang ingin kita hapus. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan username yang ada pada sistem operasi Linux kita. Jadi pertama-tama saya akan melihat user sistem Linux saya, ya, dengan mengetik cat spasi garis miring etc garis miring passwd, ya, ini untuk melihat user. Nah, kita pencet enter. Di sini sudah terlihat namanya user yang ada pada sistem operasi Linux saya. Bagaimana kita menambahkan username? Nah, pertama-tama saya akan mengetik cat spasi min f f1 spasi garis miring etc garis miring passwd. Nah, ini untuk melihat username yang ada pada sistem operasi Linux saya. Nah, ini terdapat banyak username, ada games, nobody, wish, hd. Nah, bagaimana cara menambahkan username? Itu dengan ketik user add spasi, kan saya kasih nama saya Widianto, langsung kita ketik enter. Nanti jika tidak ada apa-apa berarti ini berhasil ya guys. Nah, lalu langkah selanjutnya tinggal diketik lagi lokasi mengketikkan dimana kita melihat username lagi gitu guys. Jadi biar ke refresh atau terlihat, kita harus mengetik bagaimana cara kita masuk ke username nya untuk melihat username yang ada. Ketikkan yang tadi sama cat b. Nah, ini sudah ada user yang sudah saya tambahkan, yaitu Widianto. Nah, saya ingin menambahkan lagi user add name saya 12.191.90. Tidak ada, kita ketikkan lagi yang tadi saya ketik untuk merefresh atau melihat apakah user itu sudah masuk atau belum. Langsung kita pencet enter. Ya sudah ada 12.191.90. Misalkan kita ingin mendelete user yang tadi sudah saya tambahkan, bisa tinggal mengetik perintah user del spasi nama user yang tadi kita tambahkan atau yang ingin kita hapus. User del
Widianto. Jika tidak apa-apa berarti tidak ada masalah, langsung kita ketikkan perintah untuk kembali melihat user yang ada. Nah, sudah tidak ada, sudah terhapus user nama Widianto. Gitulah cara untuk menambahkan user, nama user, dan menghapusnya pada sistem operasi Linux ya guys. Dan selanjutnya bagaimana cara kita untuk melihat grup yang ada, nama grup yang ada di sistem operasi Linux kita guys. Nama grup di sini saya mengetik perintah cat spasi garis miring etc spasi garis miring grup. Nah di sini hanya diganti saja yang tadinya user jadi grup passwd menjadi grup guys, untuk melihat nama-nama grup yang ada di sistem operasi Linux kita. Nah di sini sudah ada nama-nama grup, nama-nama grupnya sini udah ada input, cron tab, netdev, dan lain-lain. Bagaimana cara menambahkan grup yang ada di sini, yang ada pada operasi Linux kita? Ini langsung aja kita ketikkan perintah cat spasi min d 2 spasi min f1 spasi garis miring etc garis miring. Nah ini kita ganti ya, ganti di sini passwd menjadi grup. Nah, kita enter jika tidak ada apa-apa, tandanya berhasil ya guys. Ini adalah nama-nama grup, ini .dev, bus, dan lain-lain. Nah gimana cara menambahkan grupnya? Di sini saya akan mengetikkan perintah grup add. Kalau yang tadi user add, sekarang grup add spasi misalkan kelasku. Di sini saya akan menambahkan. Nah, jika tidak ada apa-apa berarti tandanya berhasil. Langsung saja kita ketikkan perintah. Sebenarnya ini cara cepatnya ya guys. Cara cepatnya ini kita klik yang tombol atas pada keyboard ini, nanti dia akan muncul yang sudah kita pernah ketik, jadi tidak usah mengketik lagi. Nah ini udah ada. Untuk membalik lagi, untuk melihat lagi grupnya, tinggal refresh. Sini sudah ada kelasku, jadi ketika ditambahkan tuh dia tidak langsung masuk nih, sebelum kita mengetikkan perintah untuk balik lagi melihat grup, nama grupnya. Jadi misalkan saya ingin menambahkan lagi, tinggal ketikkan perintah yang sama, grup add kelas kita. Nah ini udah sama caranya seperti tadi kelas kita. Saya akan menambahkan lagi grup add, pokoknya sebebas kalian, semau kalian aja guys, namanya apa tambahkan. Ya begitulah cara untuk menambahkan nama grup pada sistem operasi Linux kita gitu guys. Yang terakhir saya akan mencoba memberi contoh untuk memasukkan nama user dan grup yang sudah kita buat ke dalam suatu properties file. Kita akan merubah properties pada suatu file menjadi nama user dan grup yang sudah kita buat tadi. Itu yang pertama, kita ketikkan seperti biasa ls -l untuk melihat file yang ada pada direktori aktif. Lalu selanjutnya kita ketikkan perintah cat spasi min d ketik 2 spasi min f1 spasi garis miring etc garis miring passwd. Ini untuk melihat nama-nama user. Ini nama-nama usernya ada 12 sampai 90.
lain ya guys. Ini kita akan memasukkan ini, menambahkan ini ke dalam suatu properties file yang ada pada sistem operasi Linux. Nah ini langsung aja kita ketikkan cut, sama seperti tadi, hanya diganti grupnya saja. Ini kita udah masuk deretan nama-nama grup yang kita miliki sudah kita buat. Nah untuk memasukkan atau merubah properties yang ada pada suatu file menjadi nama user dan grupnya itu terganti, ini kita mengetikkan perintah count spasi wd, yaitu wd itu nama user. Nah ini saya akan mencontohkan bila kita belum membuat suatu user. Jadi pastikan untuk merubah suatu properties pada file dengan nama user yang ingin kita ganti itu harus kita buat dulu di sistem operasi Linux kita. Jika tidak ada terdata pada user di operasi Linux kita, itu tidak bisa, ini tidak bisa random. Ini saya akan contohkan, misalkan saya ingin mengganti properties file coba dari user wd, nah ini akan muncul invalid user. Kita akan muncul invalid, nggak bisa. Yang kedua juga saya akan menambahkan count, misalkan 12 atau 90. Nah, ini juga salah. Nah jadi yang benar adalah seperti ini. Saya sudah membuat user yaitu Cahyo. Nah, di sini tinggal ketikkan lagi count spasi Cahyo spasi garis miring root garis miring wd garis miring coba. Ini tadi saya lupa untuk memasukkan nama file, nama folder maksud saya, yaitu wd, langsung ketikkan nama. Nah jadi kenapa tidak bisa atau invalid itu, jadi kita tidak boleh menambahkan satu user yang belum terdaftar pada sistem operasi Linux kita gitu. Jadi langkah awal ini saya akan mencoba dari awal untuk membuat user baru. Sini akan saya ketikkan user add spasi Widianto, dan tidak masalah langsung balik ya. Widianto ya guys, sudah ada. Jadi langsung aja kita ketikkan perintah untuk menambah untuk merubah properties pada suatu file menjadi user dan grup yang udah kita buat. Kita ketikkan langsung saja count spasi Widianto, nama user yang tadi kita buat barusan, spasi garis miring root atau folder yang ingin kita rubah, file dari folder yang ingin kita rubah. Pencet enter, tidak ada masalah. Langsung aja kita pergi ke etc group, langsung ya kita ls spasi min l untuk melihat lagi file yang ada pada directory kita gitu. Nah ini sudah terubah ya, yang tadinya Wes menjadi Widianto menjadi nama user. Nah selanjutnya saya akan merubah root ini menjadi nama grup dengan cara mengetik chgrp. Sini kelasku yang sudah grup yang tadi kita udah buat, kelasku garis miring garis miring root garis miring jadi garis miring coba di file coba ini. Jadi ada masalah, langsung kita untuk balik ke awal ls. Nah sudah terubah ya, yang tadinya root menjadi kelasku di file coba ini, propertiesnya sudah berubah. Jadi begitulah cara merubah properties pada suatu file dan menambahkan nama user dan grup yang sudah kita buat.